Halo kawan Scan, kembali lagi di Scansin, podcast seputar alat berat oleh Scanina.com. Kembali lagi bersama saya Subhan. Nah, kawan Scan, sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang alat berat, mulai dari jenis-jenis, perawatan, dan juga kita bahas lebih mendalam tentang inspeksi kayak gitu. Sekarang kita mau bahas lebih jauh tentang tire atau ban. Tire atau ban itu kan salah satu komponen yang cukup penting ya dalam dunia alat berat. Fungsinya adalah mengubah tenaga mesin menjadi tenaga gerak di alat berat. Selain itu fungsinya juga ban atau tire biasanya menahan beban yang diterima oleh alat berat. Nah, sepertinya sejauh mana sih tire dan ini berfungsi untuk alat berat, industrinya itu bagaimana di Indonesia? Sekarang saya sudah bersama dua expert kita. Yang pertama ada Pak Ahmad Hidayat sebagai tire management expert, dan yang kedua ada Pak Ruhandi sebagai Plan Department Head dari Scanina, akan membahas lebih lanjut tentang ban atau tire dalam industri alat berat. Selamat siang Pak Ahmad, Pak Ruhandi. Gimana nih Pak kabarnya? Selamat siang. Gimana hari ini Pak? Luar biasa. Hari ini. Masih sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Yang paling penting itu, termasuk ban harus sehat. Iya betul. Selain diri sehat, ban harus sehat ya Pak. Ban harus sehat, biar bisnis sehat. Biar bisnis juga sehat. Nah, mungkin langsung masuk ke topik pertama Pak. Sebenarnya apa sih Pak tipe-tipe ban dalam dunia alat berat? Ya kalau ban tipenya kan bermacam-macam. Ada yang solid, ada yang pneumatik. Ada yang juga sekarang terkenal airless ya. Bahkan nggak pakai udara. Tetapi itu semua tergantung aplikasinya di mana. Kalau kita bicara fokus di alat berat, ban itu cuma ada dua jenis sekarang. Dua jenis. Yaitu keduanya sama-sama pneumatik, artinya bertekanan angin. Tapi dua jenisnya itu adalah dari sisi bagaimana ban dibuat. Yaitu ada ban bias, itu biasanya kita sebut konvensional ya. Kenapa sebut konvensional? Karena itu teknologi awal dari ban, disebut ban bias. Cuma kita nggak mungkin deep dive sampai kenapa disebut ban bias ya. Tapi itu ban konvensional. Yang kedua ada ban radial. Ban radial itu dibuat untuk menyempurnakan ban bias. Karena yang baru itu pasti untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Sekalipun apa yang disempurnakan bukan berarti penyempurnanya nggak ada masalah. Itu semua nanti tergantung kepada kebutuhan di lapangan. Inilah yang menarik. Karena untuk ban alat berat ini sangat highly engineering. Beda dengan ban sepeda. Ya kan kalau pecah beli lagi. Bahkan ban motor pun nggak pernah ada klaim. Kalau rusak beli lagi. Toh harganya masih terjangkau ya saku. Ya, itu kira-kira ya ada dua jenis ban, bias dan radial. Mungkin nanti kita akan fokus itu karena dua jenis ban ini secara bersama-sama atau nanti orang lebih memilih yang mana tergantung kondisi yang akan kita bahas. Itu kira-kira. Ya. Nah dari dua yang tadi disebutkan itu Pak, yang cocok untuk alat berat itu yang mana Pak? Nah ini sebut cocok tidak cocok itu bukan jenis bannya yang menentukan. Cocok tidak cocok adalah kondisi operasional, kondisi lingkungan, bahkan maintenance level akan menentukan. Contohnya, saya punya anak yang pinter sekali. Saya sekolahkan, ini analoginya kan, pinter. Tapi jangan minta anak saya ini suruh ngangkut tanah. Bisa-bisa mabok, hujan dikit sakit. Nah, anak pinter, anak di sekolahan itu kan perlu perlakuan yang berbeda. Kalau anak itu diminta untuk kerja berat. Nah, kapan kita butuh yang pinter, kapan untuk butuh mau kerja berat, tergantung kebutuhan. Jadi kita tidak bicara ban bias lebih baik dari radial atau radial lebih baik dari bias, tidak. Kita akan bicara mana yang paling cocok sesuai kebutuhan kita. Kondisi lapangan. Apalagi ini kan tambang. Ya. Saya mau punya tambang ramah ban bisa, saya mau punya tambang ibaratnya abuse kepada ban juga bisa. Nah, tapi harus seperti apa supaya ramah? Harus seperti apa supaya efisien? Lah disitulah menariknya. Kalau bahas ban alat berat. Gitu. Kira-kira begitu ya. Ada apa lagi Mas? Ini. Jadi kalau environment di tambang itu sangat berpengaruh sama penggunaan ban Pak ya. Misal kondisi jalan, kemudian
istilahnya ada rolling resistant lah, ada Wah. grip lah dan sebagainya itu besar, Pak. Ada sangat. Kadang-kadang juga kan kita bikin gradien. Betul. Secara awam kita berpikir karena tanjakannya cukup panjang, seringkali kita membuat tanjakan katanya supaya truk bernapas. Jadi biasanya tanjakannya bukan lurus gradien 8, dibikin di tengah-tengah ada satu dataran sedikit. Padahal itu tidak ramah ban. Kenapa? Pada saat dia ngebrake, pada saat dia dari menanjak kemudian mendatar secara tiba-tiba akan terjadi spillage atau tumpahan. Yang terkena adalah truk di belakangnya. Nah, makanya di situ akan berdampak. Pernah terjadi kita beli ban-ban dari Rusia. Tapi setelah sekian ratus jam, itu bannya nggak bisa diisi angin, nggak bisa dicek angin. Ternyata inner liner ban untuk di daerah musim dingin berbeda dengan di musim panas. Spesifikasinya beda, Pak. Materialnya bisa dibikin berbeda karena material ban itu kan lebih dari 200 ingredient. Jadi mau dibikin kayak Purnomo kalau pelari zaman dulu ya, yang larinya 100 meter bisa, mau dibikin Aderai yang angkat berat juga bisa. Ada yang minta ke saya mau ban seperti Aderai tapi juga seperti Purnomo. Yang ada tapi di alam mimpi. Cuman mimpi doang ya Pak ya. Nah, karena apa? Kita ini harus trade off, mana yang lebih dibutuhkan. Seperti nanti Pak ya tadi rolling resistant, kapan dibutuhkannya? Bahkan nanti kapan yang heat resistant, kapan yang cut resistant. Betul. Nah, yang tahu bukan yang bikin ban, yang tahu yang bikin tambang. Karena kan kita menambang itu bukan ujuk-ujuk ada, kita mendesain tambang berdasarkan kan geografisnya, berdasarkan jenis materialnya. Nah, mine planning itu harus bekerja sama dengan maintenance. Dalam hal ini tire, saya yakin dengan equipment juga harus bekerja sama sejak awal sehingga mana yang lebih tepat. Nah, itu. Jadi bukan hanya penentuan fleetnya, tapi penentuan bannya. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau tadi bisa kita alihin, sebenarnya buat para pengusaha gimana sih Pak cara memilih ban kayak gitu yang tepat dan mungkin spesifikasi atau apa? Ya, itu cara memilih ban yang baik dan benar itu istilahnya sih kita harus inside out. Kalau di marketing kan outside in. Apa yang diminta oleh pasar, kita coba pahami, kita internalisasi. Kalau ini kita eksternalisasi. Apa? Yang mendesain tampangan kita. Mau seramah apa terhadap ban, mau se-abuse apa terhadap ban, kita yang menentukan. Pada saat kita tahu hauling distance-nya bakal berapa, pada saat kita tahu nanti dari sisi gradiennya akan berapa persen, itu semua akan berdampak kepada ban. Sehingga si pengusaha yang baik adalah sejak mine planning itu melibatkan orang-orang ban, seperti juga melibatkan orang-orang maintenance. Pelit apa yang paling cocok. Jadi istilahnya tidak ada tukang ban itu suruh jadi pemadam kebakaran. Kenapa? Ban sebagus apapun, dari merek sepremium apapun, begitu tidak sesuai dengan requirement atau kebutuhan site, yang ada terjadi adalah abuse pemakaian ban yang tidak seperlunya atau tidak sesuai kebutuhan. Nanti high cost tapi low productivity. Jadi kita harus mulai dengan mendefinisikan dulu yang kita butuhkan untuk operasional kita seperti apa. Kalau dibahas ya itu sangat detail nanti ya kriterianya, tapi kita akan biasanya merefer kepada Ishikawa diagram. Apa saja sih fishbone lah, fishbone graph ya. Fishbone graph apa saja mempengaruhi terhadap lifetime. Bahkan ya tujuan untuk ban juga harus berbeda sesuai dengan kebutuhan atau jenis material ditambang. Di batu bara dengan di mineral mining itu berbeda jauh. Di batu bara di Kalimantan dengan mineral mining kayak Pale dan Freeport itu berbeda jauh. Pendekatannya akan berbeda. Jenis ban yang ada di bagus di coal mining belum tentu bagus di ini mineral mining seperti nikel ataupun copper and gold. Betul. Itu sih kira-kira. Nah, dari situ ya Pak Ahmad yang menarik sekali ya. Jadi ban sepremium apapun ketika istilahnya misaplikasi mungkin ya. Misapplication ya, jadi tidak sesuai aplikasinya itu pasti high cost dan
low productivity ya gitu ya. Betul. Mungkin yang tadi Pak Ahmad sampaikan ada salah satu memang di tambang mineral nikel di Sulawesi gitu kan ya. Dia kan jalannya itu kan dia pakai ditimbun pakai itu ya, pakai slag kayak gitu ya, sisa tambangnya gitu kan, sehingga membuat ban itu cepat habis ya yang saya dengar di situ. Betul. Ada nggak sih contoh lainnya misal Pak Ahmad yang Pak Ahmad sampaikan tadi sudah memilih yang dianggap ban itu premium tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi, contohnya kayak gimana sih Pak? Misal pernah kejadian di mana gitu Pak? Ya saya nggak mau bilang site-nya Ya, ya, betul. tapi itu salah satu coal mining. Betul. Ya, coal mining di apa namanya untuk hauling truck-nya. Hauling truck yang untuk coal ya, Betul. bukan untuk overburden. Betul. Ya, jadi saya ada pikiran ban radial pasti lebih bagus daripada bias. Tetapi ternyata haulingnya itu satu nggak di-maintain dengan baik. Road maintenance-nya berarti. Ya, road maintenance nggak di-maintain dengan baik. Karena kan kalau hauling truck untuk coal itu bisa 30 kilo, Betul, Pak. Panjang-panjang, 50 betul. kilo. Sementara alat untuk ini ya, untuk grading, compactingnya minim. Sehingga apa? Itu saya lakukan sendiri pengecekan sampai 1.500 kali dalam 1 bulan. Pengecekan tekanan angin. Ya pakai orang, kalau saya kan Betul. konsultannya ya. Itu sampai 1.500 kali pengecekan. Ternyata ada tendensi saya bikin kurva distribusi yang harusnya kan normal. Betul. Ini skew ke kiri. Artinya ada indikasi pengurangan tekanan angin yang disengaja oleh driver. Nah begitu saya tampilkan dikumpulkan driver dengan maintenance, kan udah nggak bisa ditolak lagi bahwa itu fakta, bukan tuduhan. Ternyata para driver itu nggak disangka, nggak dinyana, bilangnya adalah karena kalau jalannya bergelombang, kalau tekanan anginnya tinggi, Pasti tidak nyaman. saya bisa ambien Pak. Iya, tidak nyaman. Bahasanya itu ambien ya kan. Saya bilang, wah kalau begitu Pak, sampean emang nggak ambien, tapi perusahaan yang ambien. Kenapa? Kan banyak pada rusak. Iya, rusak. Terus bagaimana? Ya akhirnya disitulah apa? Karena dikurangi anginnya, otomatis kan overload. Betul. Sekalipun secara mekanikal, secara unit ini muatan nggak overload. Normal gitu ya. Terhadap ban itu jadi overload. Ya, karena overload apa? Di situ kalau kita kaji lebih jauh kan, ban untuk radial di truk ataupun OTR kan pakai steel. Betul. Sementara ban bias tuh pakai nilon. Dari sisi fatigue resistant, nilon itu lebih kuat daripada steel. Betul. Nah, sehingga apa? Di situ dengan maintenance level yang sama, ban bias lebih perform. Jadi perform tidaknya itu banyak hal. Kalau kita belajar orang equipment sih segitiga besi lah. Ya. Segitiga besi pertama kan produk yang sesuai. Betul. Produk yang sesuai udah pasti perform. Ya enggak. Belum tentu ya. Kita punya mobil Toyota, kita percaya Toyota itu reliable, tapi saya nggak pernah bawa untuk pemeliharaan rutin. Ya, betul. Waktu yang ganti oli, saya nggak ganti oli ya rusak juga. Betul. Sama juga dengan ban, ya kan? Yang kedua pemeliharaannya. Kalau produknya sudah bagus, itu tadi pemeliharaan. Yang ketiga pemakaiannya. Betul. Mentang-mentang saya pakai ban premium, mentang-mentang saya pakai mobil Toyota, makanya gerubak-gerubuk. Ya. Ya kan? Tidak melihat kondisi lapangan, akhirnya rusak juga. Jadi dari situ nanti dijalankan bahwa 3P ini, proper product, proper maintenance, proper usage itu harus dikombinasikan. Itu sih. Ya. Menarik sekali. Iya, banyak ya Pak informasi terkait Ternyata ban itu tidak hanya itu ya, tidak hanya radial dan bias ya kan. Ternyata ada sisi plus minus masing-masing ya kan. Selama ini mungkin pemahaman kita itu Pak Ahmad. Radial itu generasi yang lebih baru daripada bias, pasti lebih baik daripada bias seperti itu. Ternyata di situ aja. itu ya Pak ya. Ada beberapa poin yang lebih handal yang bias seperti itu. Ya contoh kadang-kadang kan zaman sekarang dengan pakai digitalisasi untuk belajar, Ya. ya kan itu akan lebih efektif. Gara-gara pandemi nggak usah ke sekolah. Ya kan? Tetapi ternyata masalahnya apa? Di kampung-kampung cari sinyal susah. Kan itu. Yang kedua di kampung-kampung jangan kan buat beli HP, buat makan aja susah. Nah hal-hal seperti itu harus datang inside out. Dari apa yang kita miliki dan apa yang kita butuhkan, sehingga kita nggak jadi korban promosi. Ini merek yang terbaik, ini merek yang
biasa ini merek. Saya bahkan pernah ditanya sama salah satu manajer di perusahaan kontraktor besar, Pak Ahmad, ban yang terbaik itu ban merek apa? Saya bilang, saya nggak peduli merek. Ban yang terbaik adalah ban yang paling perform di site saya dengan kondisi operasional yang sama dan level maintenance yang sama. Betul. Mau mereknya Ahmad, mau mereknya Noma Bapak, sepanjang dia perform di site saya, itu yang terbaik buat saya. Betul, betul. Tapi kata orang, Pak, di sana begini, saya nggak peduli kata orang di sana. Yang bayar mereka, yang dapat produktivitas mereka. Kan ini yang kita alami, yang kita rasakan, itulah yang kita anggap terbaik. Jadi terbaik di sini adalah dari sisi aset performance management adalah apa? Total cost of ownership saya berapa? Produktivitas saya dapat berapa? Ukurannya UUD, ujung-ujungnya Benefit ya, Pak. Berapa modal yang kita keluarkan, berapa yang benefit Kita yang kita dapat. dapat ya, gitu. Ya, Terserah mereknya apapun ya, Pak. Nah, itu. Jadi kita bukan korban promosi. Betul, betul, betul. Itu dengan apa? Dengan memahami bahwa ban itu membutuhkan pemahaman akan operasional kita sendiri. Gitu. Oke Pak, banyak banget insight tadi ya Pak ya. Mungkin saya penasaran nih Pak. Sebenarnya buat para perusahaan atau para pengguna ban, itu sebenarnya masalah-masalah yang biasa dihadapi itu apa sih Pak? Terhadap ban itu sendiri ya Pak ya? Nah itu tadi sebenarnya udah saya singgung, masalahnya adalah dia berpikir bahwa urusan ban urusan maintenance. Ban itu pendekatannya harus holistik. Holistik apa? Dari sisi perencanaan, kita udah bicara tentang ban yang paling cocok ban apa. Karena apa? Selain spek yang kita butuhkan berdasarkan requirement kita juga lihat dari sisi supply chain ya. Kalau untuk alat berat spesifik, itu tidak mudah untuk merek-merek premium atau merek-merek apapun meningkatkan produksi dari 1.000 menjadi 2.000. Kenapa? Karena marketnya yang niche, pasarnya yang niche. Kalau saya ekspansi 20% aja, bagaimana kalau nggak ada yang terbeli? Iya. Bayangkan satu ban itu beratnya 1,5 ton. Mungkin sekarang 1 kilo itu rate-nya ya itu $5. Jadi tinggal $5 kali 1,5 itu kira-kira ya. Sehingga apa? Kalau ban nggak terjual, yang ada menjadi beban. Dan barang yang jadi beban itu ada barang yang dibuat tapi nggak terjual. Itu kita sebut finished product inventory. Semua orang supply chain bilang inventory itu apa? Dead cost. Dead cost. Ya kan? Kalau saya menyimpan finished product yang banyak, sementara saya melepasnya lambat, kan dead cost. Betul. Sehingga butuh dana yang lebih besar lagi. Jadi apa? Pabrik ban akan sangat reluctant untuk khusus ban OTR ya, meningkatkan kapasitas produksi. Karena dia harus memperhitungkan pertama capex, yang kedua OPEX-nya. Jadi yang paling aman adalah kita tahu spesifikasi yang kita butuhkan sesuai kondisi lapangan kita, sesuai kondisi operasional kita. Jangan pernah berpikir yang luxurious lah. Yang mewah gitu ya. Jangan mewah. Karena selain dia harus perform, dia juga harus available barangnya. Karena unit dump truck itu analoginya kalau di tambang kan dump truck. Lah kalau di oil and gas itu apa? Pipa. Kalau nggak ada dump truck, nggak ada OB yang mengalir. Kalau nggak ada hauling truck, nggak ada call yang mengalir. Nggak ada produksi ya. Nggak ada produksi, cuma ada tumpukan di run of mine, di ROM. Ya, di stockpile. Nah, di stockpile kan. Nah itu macam pipa. Pipa ini nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Satu, kita bicara kualitasnya. Kualitas itu berarti apa? As required, ya bukan as wanted. Tapi as required, tapi juga as time juga. Iya, betul. Jangan sampai ya kita berharap saya dapat ban premium, tapi datangnya 5 bulan lagi. Terus unit saya digantung. Zaman saya 2000 berapa itu ada unit sempat pada digantung karena supply. Jadi kita bicara aset itu adalah performance-nya, habis juga supply-nya, sehingga harus dipikirkan sejak awal, diamankan. Orang yang memikirkan terintegrasi untuk di ban itu akan jadi mendapatkan produktivitas yang diharapkan dengan cost yang acceptable. Gitu. Karena cost minimum pun kalau misalnya produktivitasnya rendah buat apa? Jadi
seperti itulah kira-kira Pak. Jadi sudut pandangnya itu sekarang harus diubah ya Pak. Ban itu bukan sebagai orang tayar ya, itu bukan sebagai pemadam kebakaran ya, tapi udah direncanakan di awal ketika main planning, kemudian dilakukan dengan optimum di operasionalnya ya kan. Dan mungkin nanti ujung-ujungnya akhirnya tuh di cost per hour atau cost per produksinya Pak ya, gitu ya. Ya kadang itulah kita tergantung daripada kebutuhan. Karena saya pernah, karena ini positif akan saya bilang aja. Jadi ini sangat menarik kasusnya adalah di KPC. Di KPC itu hauling untuk call kan pakai HD 785 atau Betul. CAT 307. Itu saya melakukan TKPH tadi sampai 1 jam nunggunya. Truknya baru ketemu lagi saking panjangnya. Ya, sehingga satu ban yang dipakai itu ban yang relatifly tebal. Kategorinya di OTR E4. Tapi karena E4, karena tebal, kita kan bicara panas itu heat generated dan heat dissipated. Ya kan? Panas yang dibangkitkan dan panas yang dilepaskan. Semakin tebal berarti kan semakin di-retain. Ditahan. Nah, itu jadi secara dispatch itu menggunakan mau modular mining apa itu kan jigsaw itu kan untuk fleet dispatch management ya. Jadi apa? Karena TKPH atau karena kit ini dia terbatas untuk apa? Untuk cycle-nya hanya 6,5. 6,5 kan tanggung, ibaratnya belum satu round trip, belum menghasilkan call. Kalau bisa 7. Nah, saya diskusi dengan waktu itu TTC Kling, diskusi ujung-ujungnya kita akan menyarankan menggunakan ban yang E3 yang lebih tipis. Kalau E4 itu 73 mili, kalau E3 ini biasanya sekitar 63-64. Jadi kira-kira 10 mili atau 9 mili ya, lebih tipis. Tetapi kita akan mendapat full 7 read, 7 cycle. Sehingga saya bilang, ini cost Anda akan naik. Karena cost per hour-nya naik. Karena bannya cepat habis. Tapi produktivitasnya naik. Si user bilang, saya lebih memilih produktivitas. Jadi tidak selamanya juga cost yang minim itu menguntungkan. Pada saat kita butuh produktivitas. Karena apa? Kita saving cost tire 10%. Tapi produktivitas rendah, kita punya komitmen supply terlambat. Ya ada kena penalti. Penaltinya itu jauh lebih besar daripada apa? Daripada saving cost. Itu semua kembali tire itu harus di-manage sebagai bagian daripada bisnis proses. Jangan tire ya masalah tire jangan. Karena apa? Masalah tire bermasalah akan bermasalah juga kepada produktivitas, akan bermasalah juga pada kontrak kepada user. Jadi itu harus dari sisinya harus sisi tower yang paling tinggi. Makanya saya bicara tire itu kalau dengan orang di lapangan kita bicara sidewall cut, trade cut. Tapi saya begitu bicara sama manajemen di tambang, saya nggak pernah ngomong itu. Karena kalau ngomong sidewall cut, bead bulging, tire burst, project manager juga bingung, terus harus ngapain gua? Kan gitu. Sehingga saya bikin, Pak, masalah di Bapak ini satu, apakah itu operasional? Apakah itu maintenance? Ya, apakah itu di produknya sendiri? Apakah itu memang sudah worn out dalam artian sudah tercapai? Karena worn out juga bisa di set up ya berapa sih targetnya karena nggak mungkin benar-benar gundul. Pada saat dia operasional kan tinggal panggil kabak operasi. Pada satu masa maintenance tinggal panggil kabak plan. Karena kalau kita bicara ke kabak operasi ternyata masalah operasional, dia akan membela diri dong. Pasti. Ya, sehingga masalah tire itu sampai dijadikan masalah PM. Contoh yang terbaik itu dulu di Pama Bontang. Jadi PM itu selalu ketemu saya untuk meeting masalah tire. Karena tire dirasakan besar cost-nya. Dan dari spend control tuh gampang. Coba kita bandingkan spare part. Kalau mau kita kontrol berapa ribu item. Habis itu apakah dia slow moving atau fast moving? Itu aja udah beda-beda ya kan. Tapi kalau tire. Kemudian tire juga independen. Dia mau olinya pakai apa, tire-nya juga performance sendiri. Dia hanya terdampak oleh mekanisme mechanical dari equipment dan kondisi operasional dan kondisi lapangan.
Itu. Jadi ya itulah makanya bicara tayar itu bicara bisnis. Iya, betul. Bukan bicara maintenance ANSI. Itu sih. Jadi kuncinya itu ada di kita harus memperlakukan tire itu dalam bisnis proses ya Pak ya. Itu. Bahasanya untuk CEO itu harus punya visi. Visi. Ya itu tadi saya contoh ambil ini ya, bahwa kontraktor besar bilang ya kan, tire operational excellent for mining operational excellent. Nah, itu sudah sejak tahun 2013 ya kan. Nah, itu kalau boleh saya bilang itu PAMA lah. Karena saya pernah jadi konsultan di situ tahun 2013-an lah, 2014-an. Itu kira-kira. Jadi ngelihat tire itu bukan hanya sebagai komoditi Pak ya, tapi lebih komprehensif lagi ya di tire itu ya, bisa karena mempengaruhi cost ya kan, baik itu di perencanaan selama operasi dan setelah tire itu habis masa pakai juga itu bisa kita hitung ya Pak costnya ya Pak, seperti itu ya. Ya harus, bahkan zaman sekarang kalau bicara masalah masa pakai itu harus ya, tire itu kan juga harus ramah lingkungan. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya tire itu juga harus dihubungkan juga kalau mau ini dengan namanya ekonomi sirkular. Ekonomi. Makanya ini yang menarik ya, karena di pancing ini seperti di mineral mining, Vale, Freeport, targetnya itu bukan pakai ban sampai habis. Targetnya itu telah pakai udah habis karena cepat habis katanya. Betul. Tapi casingnya tuh harus dipulhanisir. Ya. Karena Pak, kalau di tambang batu bara umur bannya itu di atas 10.000 hours. Betul. Apa yang terjadi? Rangkanya udah tua. Iya. Rangkanya sudah tua, nggak bisa dipulhanisir, nggak bisa diapa-apa lagi. Tapi kalau kayak di Vale, di Freeport, paling umur bannya 5.000 hours. Ya. Dan casingnya itu masih segar. Kenapa? Dia kepake 90% hampir gundul, tetapi umur bannya baru pendek. Itu harus dipulhanisir supaya ekonomi sirkular. Betul. Jadi apa? Dipakai lagi. Ya. Nah, karena pada saat pulhanisir dengan bikin ban baru, itu apa? Minyak yang dikonsumsi lebih sedikit. Energi yang dikonsumsi lebih sedikit. Kalau mau telaten untuk carbon emission trading, carbon trading. Kalau mau telaten ya, tapi itu di luar scope yang sekarang. Ya, tapi saya sudah bicara ban itu nanti untuk ekonomi sirkular, juga untuk ESG, environmental. Nah, environmentalnya kan harus ramah juga pakai tire. Itu sih. Jadi tire itu bisa kemana-mana. Bahkan saya di pabrik semen menyarankan ban bekasnya itu untuk dibakar di kiln. Karena kiln itu kan 1.400 derajat Celcius. Iya. Baja pun udah jadi abu di situ. Jadi daripada mencemari tempat nyamuk, ya kan? Iya. Ya, dibakar aja di situ. jadi bahan bakar. Nah, ini ada satu pabrik semen yang udah pakai. Tapi saya nggak mau bilang mana lah, karena itu udah silakan itu. Tapi itu bisa dipakai, namanya TDF. TDF itu singkatan dari Tire Derived Fuel. Jadi bahan bakar turunan dari tire. Sehingga secara environmental kan jadi ramah. Iya. Karena tire pernah dibikin untuk kompon kan? Untuk rumpon di laut. Iya. Rumpon di laut yang ada jadi meracuni kan? Iya. Meracuni. Kan daripada meracuni bakar aja di kiln. Dan semua yang di kiln itu menjadi abu semua karena 1.400 derajat Celcius. Gitu. Jadi wah panjang pokoknya kalau urusan ban bisa kita bikin apa-apa, yang paling penting punya visi dan yang paling penting ban itu sebagai salah satu key sukses faktor untuk ramahnya operasional tambang, untuk ESG, juga untuk key sukses faktor untuk circular material, ekonomi sirkular. Itu udah kesana sekarang kan? Sekarang visinya ya Pak. Sekarang bagaimana itu kesana? Kalau kita memaksimalkan tire aja belum. Iya. Kan tadi bilang harus bagaimana? Ya harus terintegrasi dengan operasional tambang sejak apa? Planning. Sejak planning. Jangan mulainya di operation. Udah salah gitu ya Pak ya. Ya nanti jadi pemadam kebakaran. Siapapun manajernya ya pasti akan gagal. Kan gitu. Nah itu terlalu berisiko. Daripada kita ibaratnya kuratif, ya mendingan preventif. Ya betul. Gitu.
Kan nanti kalau pakai digital udah bisa prediktif. Iya. Kan sekarang lagi tren ya. Iya. Bisa diprediksi. Predictive maintenance gitu ya. Predictive maintenance. Nanti prediktif juga untuk umur ban bisa. Bisa ya. Saya lagi bikin algoritmanya. Kembangin ya, Pak ya. Lagi ini. Develop ya. Nah, tapi itu masih jauh. Tapi intinya tanpa itu pun kita harus sudah mulai. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, itu juga berlaku di industri tambang ya. Bagaimana mengelola ban yang profesional bukan hanya untuk di-maintain, tapi juga untuk produktivitas dan juga untuk kontribusi terhadap ESG. Sampai kan sekarang ESG udah mulai dibahas tuh di Pertahabi. Iya, betul. Ya kan? Cuma kan kontribusi bannya belum dibahas. Masih secara global ya, general istilahnya. Nah itu di Eropa udah mulai itu, Iya. namanya tire collective. Iya. Jadi ada alat di belakang mobil karena ban itu kan menimbulkan mikro rubber tuh Betul. pada saat ini bergesekan dengan aspal. Iya. Nah itu ada penangkapnya dan itu dihitung untuk karbonnya jadi berapa. Nanti rubber yang bisa dikoleksi dari situ dikumpulkan itu dijadikan untuk karpet. Iya. Nah udah mikir sampai segitu. Jadi ya jangan kita nunggu yang lain dulu sebenarnya. Kita harus profesional dulu sehingga kita menjadi penentu ya, bukan pengekor terus. Jadi semuanya bisa. Sekarang siapapun bisa. Orang India aja bisa jadi PM Inggris ya, ya kan? Padahal orang India. Masa orang Indonesia nggak bisa menemukan sesuatu kontribusi yang bisa diadopsi dunia minimal? Bagaimana kita memaksimalkan supaya ban ini berkontribusi maksimal terhadap bisnis. Karena itu tadi analogi saya, ban ditambang ibarat pipa di industri oil and gas. Kalau saya keliru silahkan koreksi. Tapi pemahaman saya, kalau oil and gas mentransportasi gas, mentransportasi crude oil semua pakai pipa, didorong pakai pompa, ya kan? Nah sekarang kalau ditambang equipmentnya pakai mesin, tapi jangan lupa mesinnya nggak bisa jalan kalau nggak ada bannya itu pipa, mesinnya itu pompa. Betul ya? Betul, analoginya sama ya. Sehingga kita melihat itu, ini penting. Pipa jangan sampai ada yang crack, pipa jangan sampai ada yang clog, ya kan? Clogging, ya kan? Kalau enggak tekanannya besar bisa pecah atau pompanya bisa ngedrop. Kalau di oil and gas di sini jangan sampai overheat. Kalau overheat bannya pecah atau overheat bannya rusak, bisa-bisa OB ataupun hole-nya nggak bisa ditransportkan. Jadi itulah menariknya, sehingga harapan saya para miner khususnya para decision maker melihat itu sebagai salah satu key performance indicator untuk bisnis proses. Di tambang itu ban, seperti halnya pipa di industri oil and gas. Gitu. Kalau lihat analogi gitu, sehingga nggak ada pilihan. Bahkan ya itu tadi ada kontraktor besar, ada istilahnya bukan plant manager, tapi tire manager. Kenapa? Aja ada manajernya ya. Iya, kenapa? Karena cost-nya besar. Jadi ukurannya bukan susah atau kompleks tidaknya yang di manage. Kalau perusahaan itu kan berbasisnya benefit and cost. Semua yang cost-nya besar itu kita tekan semaksimal mungkin. Semua yang berpotensi menghasilkan benefit yang besar kita push semaksimal mungkin. Nah, karena itu udah terasa dampaknya, maka diperlukan orang yang bertitle manager untuk memastikan itu semua sesuai planning. Istilah ininya Kaizennya sih PDCA lah. PDCA-nya harus jalan. Nah, kami bilang PDCA, tapi baru beli ban baru bilang gimana maintenance-nya. Itu bukan PDCA, ada orang ada planning. Orang ada di planning. Harus ada di planning. Kapan? Saat perencanaan tambang. Itu kira-kira ya. Nah, kawan scan, tadi kita udah bahas panjang lebar nih. Ternyata mungkin kawan scan juga ada yang baru tahu kalau misalkan ban itu seberpengaruh dan sekompleks itu dalam industri alat berat ya Pak ya. Dan tadi udah disebutin juga kalau misalkan sebenarnya ban itu sangat mempengaruhi cost dari sebuah bisnis proses gitu ya Pak ya. Jadi perlakuan sekarang ke ban itu jangan hanya sebagai
komponen yang bisa di maintenance atau gimana kayak gitu. Jangan sampai kayak pemadam kebakaran lah. Jadi harus dilibatkan dari awal planning sebuah pertambangan atau bisnis proses lainnya. Nah, tadi udah disinggung sedikit Pak masalah digitalisasi. Tadi udah disinggung sedikit, ada peluang kita bisa melakukan prediktif terhadap usia ban dan sebagainya. Itu sebenarnya sejauh ini bagaimana sih Pak prosesnya? Ada maksudnya Indonesia tuh udah sampai mana dalam digitalisasi terutama dalam tire ini apa ya? Nah, ya, jadi ibaratnya sih kalau digitalisasi kita sudah mulai sebenarnya. Sekalipun sebenarnya lebih banyak kan softwarenya belinya dari luar ya. Walaupun dari luar ya Pak. Sementara ini ya kan dari luar. Tetapi itu semua masih terbatas pada pengolahan data. Nah, pengolahan datanya apa? Berarti apa? Harus ada data yang diambil. Ya. Contohnya data-data tire, ya kan jenis tire-nya, tipenya E4 atau E3 segala macam semua diinput by manual. Nah, kemudian ada pemeriksaan pressure, pemeriksaan thread, semua juga kembangan maksudnya thread ya. Semuanya itu secara dimasukkan secara manual. Sehingga apa yang kita lakukan itu apa? Itu kita ibaratnya cuma bisa melakukan descriptive analytic. Descriptive itu kan history. Iya. Apa yang sudah terjadi? Oh, pantas ini begini. Bagus. Bisa diterapkan belum tentu. Kenapa? Kalau historikalnya begitu, belum tentu sekarang masalahnya itu. Nah, jadi masalahnya itu apa? Taunya itu setelah satu siklus ban, setelah 1 bulan, pada saat kita tahu mungkin masalahnya sudah berubah, sehingga terjadi delay. Nah, jadi delay. Nah, mulai sekarang orang mulai melakukan digitalisasi bukan dari sisi processing software-nya, tetapi juga data inputtingnya. Contohnya, threaded udah bisa diambil secara digital, langsung terbaca. Pressure pakai pressure gauge langsung terbaca. Nah, terbacanya di zaman sekarang udah pakai Android ya, pakai HP. Nah, HP-nya ini terkoneksi juga, begitu ada koneksi ini dengan GSM masuk ke server. Lu ada software-nya di back-end-nya lah istilahnya. Itu kan software front-end-nya, di back-end-nya sudah ada. Sehingga boleh dibilang itu masih hampir real time. Hampir real time. Jadi masih delay juga. Sebenarnya kalau yang namanya digital predictive itu kan, itu harus real time. Nah, itu kita yang masih membutuhkan sensor yang memadai, masih membutuhkan network. Bahkan saya ngobrol dengan tim yang mereka sebut sebagai big data atau tim digital lah ya kan, itu masalahnya adalah di komunikasi. Kenapa masalah di komunikasi? Kita semua tahu lah, saya itu remote. Pasti remote ya. Pasti remote. Jarang sekali yang bagus komunikasi sinyal dan sebagainya. Nah, ini tantangannya adalah sebenarnya di network. Ya, di network ya, di jaringannya, dan kita juga bisa sambung ke cloud nanti. Tapi cloud juga butuh fasilitas internet yang cepat. Iya. Itu sebenarnya kuncinya ya Pak ya. Kuncinya. Makanya saya tambahin ya, di luar negeri itu udah ribut autonomous vehicle. Di Indonesia belum bisa. Karena latency rate masih tinggi. Masih belum merata sinyal-sinyal. Nah, belum merata. Masih kalaupun udah terkonsentrasi juga masih terlalu lambat. Iya, betul. Kenapa? Sebenarnya autonomous car itu mobil komputer. Tapi kalau komputernya dipasang di mobil, sebenarnya apa mobilnya? Betul. Ya. Jadi mesin-mesin komputasionalnya itu di cloud. Nah, itu kan membutuhkan apa? Network yang kuat. Karena kalau latency rate-nya lebih tinggi daripada ini, respon yang dibutuhkan, ya autonomous vehicle-nya nabrak duluan. Ya kan? Jadi, nah itu masih berupa tantangan. Jadi bukan tidak mungkin, ini kan semua perlu proses. Karena kita harus tahu ya, bahwa yang namanya bisnis itu tergantung PPT sebenarnya. PPT itu bukan PowerPoint. Apa itu Pak? PPT itu satunya people. Nah, Oh. karena people sebagai pengguna. People yang harus juga punya habit. Kalau orang udah nggak terbiasa pakai Gojek juga bingung. Iya benar. Ya kan? Bingung sendiri. Nah, ya sebetulnya orang tua saya gimana cara pesannya apa. Nah, itu kan people. Iya. Mindsetnya harus berubah.
skillnya harus di up atau skillnya di reskill. Pemahamannya ya. Itu mindsetnya harus di. Yang kedua proses ini ya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Bahan itu harus dicek anginnya, bahan itu harus dicek telapak atau kembangnya, bahan itu harus dicek jenis kerusakannya. Nah yang ini prosesnya itu adalah boleh dibilang proses adalah abadi, nggak akan berubah. Nah yang berubah lagi apa? Teknologinya. Teknologi itu sayangnya perubahannya jauh lebih cepat daripada kesiapan people dan proses. Jadi kadang nggak terjadi terlewat gitu aja. Jadi itu selalu ada lag antara kemajuan teknologi dengan people habit, dengan people culture. Culture itu buat organisasi itu kan membentuk habit-habit yang orang. Nah biasanya baik culture-nya maupun habit orang ya itu ada lag dengan